Mas Faisal, jadi perkembangan terkini, kenapa selain nuklir, Zionis Israel juga menganggap program rudal balistik Iran sebagai ancaman, Mas Faisal? Ya, kalau kita lihat dari perang Juni, 12 hari Juni tahun lalu memang terbukti peluru kendali balistik hipersonik Iran terutama itu bisa menghantam target-target penting di ibu kota Tel Aviv Israel maupun kota pelabuhan Haifa. Artinya Israel sudah mengetahui betapa mengerikannya kekuatan persenjataan konvensional Iran. Artinya bukan kekuatan senjata musnah massal seperti nuklir. Nah, dengan berkaca dari pengalaman itu sendiri, ya Israel akan mendorong, kan pertemuannya kalau tidak salah hari ini atau Ya. besok lah waktu Jakarta, itu Netanyahu dengan Trump salah satunya membahas ya selain Gaza masalah nuklir Iran. Saya kira Netanyahu akan terus mendorong Trump untuk bagaimana Iran menghentikan produksi peluru kendali balistiknya karena itu mengancam Israel. Nah, kalau dilihat dari kebijakan luar negeri Trump atau Amerika secara umum yang selalu Israeli firsters, menempatkan Israel sebagai kepentingan utama dalam kebijakan luar negeri Amerika, ya Trump kemungkinan akan memenuhi keinginan Netanyahu itu tersendiri. Karena kita tahu sejak berdirinya rezim mulai 1979, Iran menjadi satu-satunya negara muslim di dunia yang anti-Zionis. Ketika semua negara muslim pro-Palestina, hanya Iran yang anti-Zionis. Oke, baik Mbak Dina, soal perbincangan nuklir ya. Ini kan sebenarnya sejak disepakatinya Joint Comprehensive Plan of Action tahun 2015. Saat itu sebenarnya tuntutannya juga sama, program nuklir dibatasi asal sanksi internasional dicabut. Namun ternyata hingga kini sanksi itu tidak dicabut. Hingga akhirnya tahun 2018 Trump sendiri menarik diri dari kesepakatan JCPOA. Nah, apakah akan ada yang berbeda kalau dari perundingan yang akan dilakukan belakangan ini dan juga yang akan dilakukan, Mbak Dina? Yang berbeda adalah bahwa inisiatif kali ini datang dari Amerika Serikat, dan Amerika Serikat sifatnya unilateral, jadi dia menganggap dirinya cukup kuat atau cukup mampu lah untuk menghadang apapun langkah yang mungkin diambil oleh Israel secara sepihak gitu kan. Jadi kalau dari pihak saya sendiri melihat bahwa dilihat dari model politik dan di kawasan Timur Tengah, sebenarnya mustahil ya mengandalkan kekuatan satu dua negara untuk menjaga stabilitas di kawasan Timur Tengah. Ini asumsi yang terlalu berlebihan, bahkan kalau boleh dikatakan naif sebenarnya kalau kita percaya bahwa Amerika Serikat bisa menundukkan Israel. Kalau saya perhatikan Iran. dari skala waktu aja misalnya, bulan November kemarin Netanyahu baru saja dapat mandat baru untuk tetap memimpin Partai Likud. Kemudian di bulan Oktober 2026, bulan tanggal 27-an gitu kalau di informasinya, itu akan ada pemilu di Israel. Dan Netanyahu tetap akan mencalonkan diri dan mendapatkan mandat untuk kembali maju. Jadi justru yang harus kita antisipasi adalah situasi yang penuh kejutan dan menunjukkan bahwa Israel itu eksis, Israel itu punya agenda yang nggak bisa ditundukkan, itu akan semakin menjadi-jadi. Jadi Trump secara pribadi mungkin dia juga punya ego yang besar untuk menunjukkan bahwa dia mampu. Tapi sama seperti saya juga menganalisis situasi di Board of Peace, situasi seperti di Timur Tengah itu nggak bisa diselesaikan dengan cara-cara unilateral. Butuh banyak negara, butuh banyak pihak yang menjaga supaya situasinya stabil. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.